Selamat siang, saya Leonard Ferdinand Tawera, guru mata pelajaran pemrograman berorientasi objek SMK Negeri 2 Kota Mobagu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Manado akan menampilkan video UKIM dengan materi polimorfisme. Mohon masukan dosen dan guru pamong untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Terima kasih. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa silakan. Selesai. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kita harus tetap semangat ya untuk pembelajarannya. Apalagi hari ini kita ada pada pembelajaran apa? Pemrograman berorientasi masalah. Kita mulai pembelajaran. Guru minta mari kita persiapkan diri, perhatikan kerapian masing-masing itu. Ya. Jadi, misalkan baju, ya. Kemudian tempat duduk, ada sampah-sampah yang di samping kiri kanan itu diperhatikan itu letakkan di tempatnya. Sampai nanti di pembelajaran itu kita benar-benar ada pada yang seharusnya itu harus disiplin. Nah, itu sekarang karena kita harus tetap semangat, maka kita harus tetap mengingat apa yang kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk materi hari ini itu ada kaitannya juga dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kira-kira pembelajaran kita yang sebelumnya itu apa? Belajar tentang pewarisan. Ya, tentang pewarisan ya, atau inheritance. Dan sekarang kita akan belajar tentang, siapa yang tahu untuk pertemuan ke-15 ini? Tentang polimorfisme. Ya, jadi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ingat, Pak Guru telah menginformasikan bahwa setiap pembelajaran ini harus kita ingat dan pahami karena semua ada kaitan, ada hubungan. Ya, termasuk pembelajaran polimorfisme hari ini itu ada kaitannya dengan pembelajaran pewarisan. Boleh bisa paham? Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ya, Rizka. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang akan kita pelajari hari ini ya itu tentang polimorfisme yang lanjutan dari pewarisan. Ya. Jadi nanti konsep dan apa yang dimaksud dengan polimorfisme itu akan kita lihat di depan ke materi. Ya, sebelum kita masuk ke materi akan ada base untuk bagaimana mengukur kemampuan kita seputaran dengan materi polimorfisme. Nah, untuk tesnya silakan siapkan handphonenya. Handphonenya disiapkan. Yo, yang mana? Oke, handphone, kemudian buka Quizzes.
Tadi kita telah mengikuti pretest yang untuk tes kemampuan. Sekarang Anda perhatikan di depan. Nah, polimorfisme. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui presentasi ini, Anda harus mampu menganalisis. Ya, analisa. Dan dilihat, diperhatikan, kemudian dipahami sesuai dengan acuannya tes awal tadi. Kira-kira apa yang Anda sudah pahami, Anda lihat di materinya. Jadi presentasinya nanti Anda bisa memproyeksikannya ke konsep polimorfisme karena ada bagian diskusi ya, dan nanti diskusinya Anda harus mampu merancang ya, merancang penerapan konsep polimorfisme itu dengan overloading dan overriding. Nah, nanti di materinya dijelaskan tentang overloading dan overriding ini. Nah, dengan praktikum nantinya pada pertemuan berikut itu Anda akan mampu membuat program aplikasi. Nah, nanti dari praktikum ini juga ya, di pertemuan berikutnya Anda akan mampu menguji programnya dengan mampu membuat satu program aplikasi. Nah, ini yang jadi tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu tentang polimorfisme. Merupakan salah satu konsep penting dalam object oriented programming dalam kurung OOP, khususnya di bahasa Java setelah abstraction dan morfisme berarti banyak bentuk. Ada beberapa definisi berbeda tentang polimorfisme yang berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek. Sedangkan apa yang dimaksud dengan polimorfisme sendiri sebenarnya sulit untuk didefinisikan. Nah, jadi inti pokoknya bahwa polimorfisme ini adalah bagian yang sangat penting untuk program Java. Ya. Walaupun polimorfisme ini penjelasan di bawahnya ini adalah sulit untuk didefinisikan, pada kenyataannya saat Anda praktik nanti itu Anda bisa paham sendiri. Karena ini kelanjutan dari yang kemarin, abstraksi dan pewarisan. Jadi secara tidak langsung saat Anda praktik itu, kemarin kan kita sudah praktik pada bagian pewarisannya, maka saat Anda masuk ke polimorfisme ini itu pasti akan secara otomatis juga memahami, karena dua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan. Nah, bisa dikatakan bedanya hanya sangat tipis ya. Nanti sebentar Anda bisa memahami. Oke. Ya, dan metodenya dikaitkan ini dari metode yang penggunaan yang sama dapat diterapkan dengan metode overloading dan overreading ya. Ini pada pertemuan sebelumnya juga ya, overloading dan overreading. Overloading itu adalah metode yang dalam penerapannya dalam satu kelas, sedangkan metode overreading itu penerapannya itu dalam beberapa kelas ya. Oke, ini ya, dalam konsep turunan ya, saat objek ini penjelasan lain. Nah, ini contoh ya, contoh listing program. Nah, listing program di tugas Anda ya. Nanti tahap berikutnya dalam diskusi ada tugas ya yang diberikan kepada Anda. Ini gambaran listing program. Listing program untuk contoh polimorfisme. Ya, pada diskusi kelompok ya. Jadi kita tiba pada diskusi kelompok ya, dan akan ada pembagian kelompok ya, pembagian kelompok. Tapi sebelum ke pembagian kelompok, adakah pertanyaan dari materi yang tadi? Pak, bolehkah dijelaskan kembali tentang metode overloading dan metode overriding? Yang bisa menanggapi pertanyaan dari Susan tadi, ya silakan, Wahyudi. Overloading ini dapat terjadi pada kelas yang sama atau pada suatu parent kelas dan subkelasnya. Overriding suatu keadaan di mana metode
pada subkelas menolak metode pada parent kelasnya. Tepuk tangan dulu untuk jadi kalau cetakannya dalam satu overloading ya, cetakannya ada dalam satu kelas itu overloading. Kalau misalnya turunannya itu dibuatkan di beberapa kelas maka dia adalah overreading. Jadi gambar reading itu pada pokoknya overreading itu diterapkan kalau misalnya turunannya itu dalam satu kelas. Jadi pada program package-nya itu kalau kita buat beberapa kelas maka itu termasuk dalam metode overreading. Ya. Materi yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga dari tanggapan tadi ada pertanyaan kemudian ditanggapi juga oleh yang lain. Ya, jadi tanggapannya maka untuk tugas keseluruhan tentang polimorfisme hari ini aku yakin Anda bisa menggambarkan karena nanti pada polimorfisme yang akan Anda buatkan ini menyangkut dengan polimorfisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena itu siapa yang boleh memberikan ya? Jadi memberikan contoh dari materi yang tadi gambaran polimorfismenya untuk polimorfisme dalam kehidupan sehari-hari. Silakan berikan contoh. Kelas herbivora dengan subkelas sapi makan rumput, kambing makan rumput, kelinci makan sayur dan buah. Terima kasih. Ada lagi yang Kelas mobil dengan subkelas mobil warna merah, mobil kecil warna merah, mobil besar warna merah. Susan. Ya. Kelas kendaraan dengan subkelas yang menjadi turunan yaitu mobil bahan bakar bensin, traktor bahan bakar solar, pesawat bahan bakar outdoor. Terima kasih atas contoh-contohnya. Dianggap Anda telah Pak Guru akan bagi kelompok ya, bagi 2 kelompok. Ya, jadi kelompok yang pertama ini ada Susi Susanti, Varialdi Doidi, Wahyudi, dan Cinda Dompaya. Ya, kemudian untuk kelompok yang kedua ada Giti Mamonto, kemudian ada Fitra Oga, Rizka Mokodompi, dan Muhammad Prayoga Mamonto. Ya. Jadi silakan Anda duduk ya, berkelompok. Lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan berkelompok ya. Jadi untuk lembar kerjanya
Ya, karena kelompok 1 yang sudah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok sesuai dengan lembar kerja yang dibagikan. Ya, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Makonopit. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Apa maksud dari polimorfisme? Yaitu konsep di mana terdapat banyak kelas yang memiliki signatur metode yang sama. Kedua, gambarkan secara detail konsep polimorfisme dalam kehidupan nyata. Misalnya kelas data siswa dibuat abstrak metode nama. Dalam kelas data alamat mengambil metode nama dan kelas data siswa untuk menampilkan nama siswa. Ketiga, gambarkan secara detail konsep metode overloading dan overloading. Metode overloading itu terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Metode overloading yaitu kelas anak akan memiliki nama metode yang sama, tapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Contoh listrik polimorfisme dalam data siswa. Nama file data siswa.java. Contoh penerapan konsep polimorfisme. Public class data siswa, public static void main, string, cetak data neo nama, cetak data neo kelas, cetak data neo jurusan. Public static void cetak data, objek data, sistem outprint and data. Akhir kelas polimorfisme. Kelas express nama, public string, string, result nama. Kelas jurusan express nama, public string, string, result nama. Kelas nama, express class, public string, string, result nama. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah urutan kelas pada TXT harus sesuai urutan baris existing pada program utama? Tidak perlu, karena program akan dapat mengenali dan mengeksekusi sesuai dengan instead yang dibuat. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, lanjut kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti Baktuman. Nama saya Fahrial Dewi. Nama saya Wahyudi dan Gugun. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Apa maksud dari polimorfisme? Kemampuan dari reference untuk mengubah sifat menurut objek apa yang dijadikan acuan. Polimorfisme menyediakan multi objek dari subkelas yang berbeda untuk diperlakukan sebagai objek dari superkelas tunggal. Secara otomatis menunjukkan metode yang tepat untuk menggunakannya ke partikular objek berdasarkan subkelas yang termasuk di dalamnya. 2. Gambarkan secara detail konsep polimorfisme dalam kehidupan nyata. Contoh, data karyawan. Program akan mendefinisikan kelas yang berkaitan dengan bagian distribusi dengan subkelas kepada sub bagian administrasi distributor. Baca. 3. Tuliskan konsep metode overloading
dan overriding. Method overloading suatu keadaan di mana beberapa metode sekaligus dapat mempunyai nama yang sama, akan tetapi mempunyai fungsionalitas yang berbeda. Overloading ini dapat terjadi pada kelas yang sama atau pada suatu parent kelas dan subkelasnya. Method of overriding suatu keadaan di mana metode pada subkelas menolak metode pada parent kelasnya. Contoh listing polimorfisme data karyawan. Publik kelas data karyawan, publik static void main string, untuk cetak data milik kepala, cetak data di administrasi, cetak data di distributor, cetak bak distribusi, neobak distribusi, publik static void cetak bak distribusi, objek bak distribusi, sistem out print bak distribusi. Kelas administrasi extends kepala, public string return bagian distribusi. Kelas distributor extends kepala, public string return bagian distribusi. Kelas kepala extend administrasi publik string return bagian distribusi. Terima kasih. Sekian itulah hasil pengamatan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Apakah urutan kelas pada page harus sesuai urutan baris listing pada kelas yang utama? Objek partikular adalah suatu objek tertentu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Demikian hasil dari pengamatan kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan kembali ke tempat. Kita akan mengadakan evaluasi atau post-test untuk keseluruhan kegiatan kita hari ini. Setelah kita mengikuti, menyimak materi tadi pada presentasi awal, kemudian kita diskusikan dalam kelompok, Anda analisa, Anda presentasikan, maka sekarang ya, akan ada evaluasi atau post-test. Silakan siapkan handphone kembali. Depan. Isi nama ya, nama lengkap, bukan nama lengkap.
Postes ya. Jadi yang tadi yang nomor 1 siapa? Ya, siapa tadi yang nomor Rizka. 1? Rizka ya. Kemudian berikut Muhammad Prayoga ya. Kemudian yang ketiga ya, Susanti ya. Oh, ya. Oke, tepuk tangan ya untuk ya. Ya, jadi itu hasil keseluruhan untuk kegiatan kita hari ini, evaluasinya. Ya, jadi ada peningkatan tidak? Dari tes awal atau pre-tes tadi kira-kira ada peningkatan? Ada ya. Ya, jadi kita bisa lihat hasilnya itu meningkat dari hasil tes awal atau pre-tes dan post-tes atau tes akhirnya. Ya, berarti untuk pembelajaran hari ini kita bisa lihat ada peningkatan ya untuk pemahaman keseluruhan materi tentang polimorfisme. Sekarang kita akan menyimpulkan ya kegiatan hari ini atau untuk materi hari ini. Ya, boleh silakan siapa yang mau bacakan kesimpulan? Ya, kesimpulan. Ya, silakan Aldi. Kesimpulannya adalah polimorfisme merupakan salah satu konsep penting dalam Object Oriented Programming (OOP), khususnya di bahasa Java setelah abstraction dan inheritance. Polimorfisme berarti banyak bentuk. Polimorfisme sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama sama. Penggunaan metode dengan nama sama dapat diterapkan dengan method overloading dan method overriding. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan refleksi ya, refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Ya, kegiatan refleksinya oleh semua. Ya, perwakilan silakan siapa? Rizka, silakan Rizka. Bisa memahami polimorfisme sehingga mempermudah dalam merancang sebuah program. Kesulitan yang ditemui adalah dalam menganalisa studi kasus di lingkungan sekitar dengan konsep polimorfisme. Disarankan lebih kepada pribadi untuk dapat meningkatkan pengetahuan dengan sering melakukan praktik pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Jadi Pak Guru memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kita semua karena sudah terlibat aktif, bertanya, menjawab, juga mempresentasikan. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita masih akan ada pada polimorfisme, tapi menggunakan VM ya, virtual. Jadi untuk ke depan atau pertemuan berikutnya itu kiranya Anda sudah bisa mencari-cari informasi di rumah, belajar, buka internet, ya, temukan pengetahuan tentang polimorfismenya agar supaya di pertemuan berikut itu Anda bisa lebih maju ke depan atau satu langkah ke depan. Nantinya saat guru menjelaskan Anda sudah bisa memahami secara keseluruhan. Saat berdiskusi Anda sudah ada pengetahuan baru untuk dipresentasikan kepada teman-teman kita semua yang ada di ruangan ini. Ingat, apa yang Anda cari, usahakan itu dengan baik, pasti akan berhasil baik ya. Karena kalau keinginan baik itu Anda akan memperoleh hal yang baik ya. Tidak mungkin Anda tanamnya jagung, Anda mau berharap memetik kelapa. Jadi segala sesuatu yang Anda upayakan untuk pengetahuan itu pasti Anda akan dapat pengetahuannya untuk Anda bekerja, terlebih Anda menghidupi diri Anda sendiri. Ya. Mengawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Dipersilakan untuk siapa yang silakan ketua kelas ya, Aldi untuk mengakhiri ini. Berdiri siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa.
Selesai. Terus. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.